Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fanas'alullaha azza wa jal ay yanfa'ana wa iyyakum bihadza al-liqa' innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk duduk berjamaah bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan atau belajar ilmu agama. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan manusia terletak dari sejauh mana dia bisa mengenal Allah dan sejauh mana pengenalannya itu mendorong dia untuk tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan senantiasa istiqamah. Para hadirin, a'azani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua surah sekaligus, karena memang kita ingin menutup rangkaian kajian tafsir dan tentunya menutup juga tafsir juz amma di masjid ini, karena bulan depan sudah Ramadan kemungkinan ya. Kita ingin membahas dua surah terakhir dari surah dalam Al-Quran, yaitu disebut dengan surah Al-Mu'awwidhataini. Surah Al-Mu'awwidhatain atau lebih dikenal dengan dua perlindungan. Dua surah yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah surah Al-Falaq dan yang kedua adalah surah An-Nas. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau pernah bersabda, alam tara ayat unzilatil lailata lam yara mislahun qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang tidak ada semisal dengannya? Ini salah satu keutamaan dari muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, ya Ibn Abbas, ala adulluka ala afdali ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun. Wahai Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, hataini suratain. Sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu dua surah ini. Jadi dalam dua hadis ini dengan tegas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dua surah ini adalah surah yang digunakan oleh siapapun yang ingin meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu di setiap pagi dan petang kita dianjurkan untuk membaca dua surah ini. Ya. Dalam satu hadis ya, disebutkan, tapi hadis ini derajatnya masih dipertanyakan, tapi banyak dipakai ya. Ya, itu qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbih salasa marrat takfika min kulli syai. Tapi ya banyak dipakai oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah qul huwallahu ahad dan dua qul mu'awwidhatain ketika sore dan ketika pagi sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai, itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Jadi ini luar biasa sekali. Keutamaan surah ini. Ustadz, saya baca lebih dari 3, tapi tetap aja Ustadz, utang saya belum lunas. Kadang-kadang kita menimbang perlindungan itu, kadang kita suka berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang perlindungan itu terbatas pada bentuk hal-hal yang bersifat fisik. Perlindungan Allah kepada manusia, penjagaan Allah kepada kita itu macam-macam, berbagai macam, dari berbagai macam sisi. Dan terkadang kita hanya melihat dari satu sisi, sehingga yang ada adalah suudzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya udah baca, tiap hari saya baca ini surah Mu'awwidzatain, tapi kayaknya saya nggak dilindungi oleh Allah. Kayaknya saya gini-gini aja hidup begitu. Tidak ada perlindungan ini katanya. Ya, perlindungan Allah kepada manusia macam-macam. Kadang kita melihatnya dari satu sisi, tidak melihat dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, oleh karena itu setiap kita wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya hidupnya kayak gini-gini aja, berarti saya dilindungin oleh Allah.
dari kesempatan saya untuk berbuat maksiat yang lebih gitu. Coba kalau saya punya duit 3M 4M cash, mungkin saya nggak bisa mikir. Mungkin yang saya pikirkan, aduh ini duit buat apa? Yang bayangin kan, duit cash 4M misalkan ini, bisa jadi di situ letak di mana kita justru melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran gitu. Karena banyak orang yang justru ketika dikasih itu banyak yang jatuh. Bisa jadi Allah lindungi dengan ya Allah batasi rezekinya ya, secukupnya, misalkan cukup untuk hidup kita dengan keluarga misalkan. Nah, atau mungkin agak sedikit kurang gitu ya, dapat rezeki hari ini, besok kita belum tahu mau makan apa, akhirnya kita nggak mikir macam-macam kan Pak ya. Kenapa nggak mikir macam-macam? Mau besok aja kita nggak jelas mau makan apa. Bisa jadi bentuk perlindungan Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya kesempitan atau rezeki yang memang cukup. Coba kalau berlebih, wallahu a'lam bishawab. Wah, jangan kira Pak, jangan kira orang yang rezekinya banyak atau duitnya banyak itu nggak berpikir nambah rezeki. Jangan kira, wah ini duit buat apa ya? Akhirnya saya selotin aja dah. Dipakai apa? Judi. Akhirnya dipakai judi. Ya. Yang lebih parah, duit udah pas-pasan. Kira-kira biar besok bisa buat makan gimana nih? Saya tradingin aja lah. Kan ada ya Pak ya? Ada uangnya di trading gitu. Akhirnya jeblok. Kita nggak ngerti Pak seperti itu. Nah, makanya Muawwidhatain juga berlindung dari berbagai macam kerusakan-kerusakan, maksiat-maksiat, ya. Macam-macam perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan yang paling banyak kita tidak sadari yaitu perlindungan dari pengaruh sihir. Ya, pengaruh sihir. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal janni wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidhatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari gangguan jin dan ain manusia dengan berbagai macam permintaan surah. Ketika turun surah Muawwidhatain ini ya, beliau meminta perlindungan dengan hanya membaca 2 surah ini dan meninggalkan surah-surah yang lainnya. Jadi memang amat sangat disarankan ini dibaca pagi dan petang, kemudian menjelang tidur ya. Kemudian juga setiap selesai sholat maghrib dan subuh. Nah, subuh berarti termasuk pagi ya. Sholat maghrib bisa jadi masuk petang begitu. Ini luar biasa sekali amalan ini, namun memang banyak tidak disadari oleh manusia ya, tidak disadari oleh manusia. Nah, kita akan membahas surah Al-Falaq terlebih dahulu. Al-Falaq itu kalau Al-Falaq itu waktu subuh. Jika diterjemahkan Al-Falaq itu waktu subuh. Al-Falaqu
as-subuh. Jadi waktu subuh. Mengapa demikian al-falaq? Karena saking gelapnya gitu ya. Waktu itu saking gelapnya maka disebut al-falaq, makanya disebut al-falaqu as-subh. Falaq itu adalah subuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan al-falaq, atau Tuhan yang memiliki al-falaq. Ya. Tuhan yang memiliki al-falaq. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat Tuhan dengan Rabb yang menunjukkan, ya, saya lihat sebentar. Ya, yang menunjukkan bahwa yang mengatur, yang menentukan, yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Rabb itu memiliki beberapa dimensi makna. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua adalah pengatur, yang ketiga adalah pemilik. Ini makanya disebut Rabb. Rabb, dia pencipta, dia pengatur, dia pemilik. Ada nggak di situ peran manusia atau bagian dari manusia? Tidak ada sama sekali. Manusia adalah makhluk. Allah adalah Rabb. Penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan. Tiga makna Rabb itu dicangkup atau mencangkup dalam satu kata, yaitu Rabb. Nanti kita bahas ilah. Nah, oleh karena itu Allah yang mencipta. Penciptaan Allah beda dengan penciptaan manusia. Penciptaan Allah dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dari penciptaan manusia, dari yang sudah ada menjadi dalam bentuk lain. Contoh, manusia berkreasi untuk membuat, sifatnya membuat, ya, meja, asalnya dari kayu. Buat bangunan seperti ini, asalnya dari berbagai macam. Tapi kalau Allah, penciptaannya adalah dari yang tidak ada menjadi ada dengan satu ungkapan, kun fayakun. Jauh berbeda. Penciptaan manusia kurang, banyak kurangnya, ada halalnya, ada kekurangannya. Penciptaan Allah sangat sempurna, jauh. Ya, fahal tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan kalian lihat. Tsummarji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Silakan kau lihat, dilihat nih, telengin lagi tuh. Ciptaan Allah ada enggak dalam ciptaan Allah yang kurang? Ternyata luar biasa penciptaan Allah, sangat-sangat sempurna. Ini yang pertama, penciptaan. Yang kedua adalah tadi kepemilikan. Allah itu memiliki semua. Semua yang ada di muka bumi ini, langit, bumi, itu punya siapa? Punya Allah. Ini makna Rabb. Nah, harus kita sadari, Pak. Lillahi
ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saya ingin menekankan kalimat ini pada surah Al-Falaq ini. Bagi Allah lah pencipta yang ada di langit dan yang ada di bumi, milik Allah, termasuk diri kita. Kita milik Allah. Ya, kita milik Allah Subhanahu. Kita tidak bisa menentukan kapan kita sakit, kapan kita sembuh. Kalau kita milik diri kita, kita pengennya nggak mau sakit. Sakit itu siapa yang ngasih kalau begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan kita sakit. Nggak mau tiba-tiba ada bisul gitu muncul. Bisul kapan ini? Nggak mau kita sakit kalau kita punya milik itu. Dan juga kita nggak mau mati. Betul Pak? Kita nggak mau mati. Kita pengennya hidup terus. Dan nggak mau kita tua. Kita pengennya muda terus. Energik, muda. Tapi siapa? Kita ini tidak akan bisa menolak sunnatullah. Bahwa hidup kita akan melewati berbagai fase kehidupan. Bayi, anak kecil, remaja, muda, dewasa, kemudian tua dan meninggal. Fase kehidupan yang seperti itu. Kadang-kadang baru remaja sudah meninggal. Ini menunjukkan kalau kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karena itu, mengapa banyak di antara kita yang merasa yang memang sangat down sekali ketika Allah mengambil sebagian yang kita miliki. Contoh, ini saya ngomong teori apa? Kita ngaji nih, tahu-tahu motor hilang di depan, Pak. Down sekali, waduh, ada yang stres. Atau tiba-tiba ada pemberitahuan ya tentang orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita selamanya. Allah ambil. Kita sebagian orang merasa stres atau ya hartanya diambil dan yang lain gitu. Mengapa banyak orang yang down, banyak orang yang hancur, jatuh ketika musibah datang? Karena mereka merasa gimana Pak? Mereka merasa memiliki. Betul? Sehingga ketika mereka merasa memiliki dan miliknya merasa diambil, ya, maka rasanya sakit begitu. Semakin dunia itu menempel kepada kita, maka semakin sakit ketika kita harus berpisah dengan dunia. Seperti perban yang terlalu lama di kulit dan akhirnya menempel ketika harus dicabut, ya, karena semakin malah semakin sakit gitu ya ketika harus dicabut gitu. Ya seperti itu. Iya. Makanya dalam hidup ini jangan terlalu merasa memiliki. Itu prinsip sudah. Ya. Semakin kita merasa memiliki, ya semakin sulit kita untuk berpisah dengan dia, apakah itu harta, jabatan, kekuasaan atau yang lain gitu. Dan yang terakhir, makna Rabb adalah pengaturan. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan Allah ada yang sifatnya kauniyah, seperti alam ini. Semua sudah dibagi-bagi rezekinya sama Allah. Udah inilah gitu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah bagi-bagi. Semua sudah diatur tugas dan fungsinya. Di alam ini diatur sama Allah. Sangat presisi sekali. Ya, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul. Jangan diganggu keseimbangan alam ini. Pengaturan ini. Allah atur hutan berfungsi untuk menyangga air ketika hujan. Kalau dirubah fungsinya, ya
resiko. Resikonya apa? Banjir. Hutan yang digunakan untuk penyangga oleh manusia dirusak. Bagus nih kalau dijadikan pohon apa? Sawit. Bagus nih. Sawit. Akhirnya dibukalah itu, ya, dibongkar hutan-hutan menjadi kayu-kayu, diganti oleh kelapa sawit. Ya. Iya, Allah ingatkan akhirnya. Tuh, akibat dari ulah tangan manusia, akhirnya siapa yang rugi? Manusia itu sendiri. Pendapatan sawit berapa, kerugian yang didapatkan jauh lebih besar. Ya, lebih dari pendapatan sawit. Begitu. Padahal kalau manusia sadar ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa fungsi hutan itu adalah untuk menyangga air. Ya. Terkadang manusia tidak sadar. Demikian juga ya pengaturan-pengaturan Allah. Dan yang paling utama adalah pengaturan Allah dalam bentuk syariat. Allah atur manusia ya dalam bentuk syariat, yaitu Allah turunkan kepada manusia aturan-aturan Allah halal dan haram lewat Al-Quran dan lewat sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aturan Allah yang luar biasa. Dan aturan Allah sangat, lagi-lagi sangat sempurna, nggak bisa lagi diatur dan ditimbang oleh logik, nggak bisa ditimbang oleh logika. Manusia harus beriman dan pasti aturan Allah yang terbaik buat manusia. Dulu mungkin orang nganggap nggak sesuai dengan akal, nggak, mustahil ini, mustahil, nggak mungkin. Sekarang bisa jadi terjawab oleh akal dan logika. Dulu orang-orang Quraisy ketika diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Isra dan Mi'raj, ya, beliau bercerita Isra dan Mi'raj, mereka yang hidup di zaman itu mengatakan apa? Waduh, gila ini orang. Nggak mungkin, masa dari Mekah ke Palestina kurang dari, lebih parah lagi ceritanya dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Ya, kurang ini. Ini nggak waras ini. Banyak orang yang meragukan ketika itu. Tetapi sekarang bisa nggak menjawab seperti itu? Dari Mekah ke Palestina bisa. Pesawat supersonik sudah ada sekarang dengan kecepatan yang luar biasa. Oh, ternyata bisa ya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan satu kendaraan berwarna putih, nggak terlalu besar, lebih besar dari himar, lebih kecil dari bighal, yaitu namanya apa? Buraq, bersayap putih, yang sayapnya sangat panjang sekali, ya, dan disebutkan kecepatannya itu sejauh mata memandang. Jadi cepat sekali, buraq. Kita melihat udah di ujung sono, udah hilang. Kecepatannya lebih dari kecepatan pesawat yang super cepat. Nah, sekarang kita bisa menjawab itu, bisa jadi, ya. Orang-orang sekarang, oh iya, subhanallah. Nah, cuman kadang manusia banyak meragukan, ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aturan Allah sangat sempurna sekali. Ya, siapapun yang mencoba untuk mengorek-ngorek ya aturan-aturan Allah, dia akan kena batunya. Di saat sekarang ini masih banyak orang yang mencoba untuk ya meragukan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala lewat hukum-hukum yang mereka buat, dan mereka menganggap itu lebih baik. Ya, subhanallah, orang berzina hukumannya 1 tahun penjara, Pak. Ada sekarang pasal perzinahan, KUHP, ya, hukum di Indonesia ini KUHP yang berlaku.
Kemudian KUHP revisi terbaru, orang yang menikah sirih, menikah sah secara agama tapi sirih diam-diam Pak, ini jangan-jangan ada nih diam-diam Pak, nggak ketahuan, tapi dia masih terikat dengan pernikahan yang lain, berarti dia menikah masih terikat, ada pernikahan, ya. Jika dilaporkan, pidana penjara berapa tahun ya? 6 tahun atau 4 tahun ya? Ya. Berapa tahun Pak? Pokoknya 6 tahun lah, tahunan Pak. Lebih besar dari zina Pak. Jadi bapak-bapak kalau misalkan diam-diam nih, ibunya ngelaporin, bapak-bapak bisa dipenjara. Harus mikir dulu Pak sekarang. Ya, harus mikir lagi berulang-ulang dulu, bisa dipenjara. Kadang-kadang kan perempuan nggak bisa menahan emosinya kalau lagi emosi. Ya, karena musuh dari ibu-ibu biasanya apa? Bukan kita Pak, tapi perasaannya begitu ya. Kalau sudah tidak bisa menahan perasaan, udah laporin suami saya yang hidup lama, yang udah berjuang, ya tiba-tiba ngelaporin karena diam-diam 4 tahun. Lihat betapa sangat menyedihkannya ya, orang nikah di hadapan Allah halal, hadapan Allah halal kan, begitu masuk penjara, ya. Orang yang berzina kalau dilaporkan itu yang nikah halal 4 tahun penjaranya, yang haram zina cukup 1 tahun penjaranya. Walaupun dua-duanya ya ada sisi tentunya kesalahan, begitu ya. Nah, saya tidak mengatakan yang kedua dosa, tapi bisa jadi salah, dia nikah diam-diam nggak bilang-bilang gitu kan, bisa jadi salahnya di situ. Tapi kalau harus dipenjara sampai 6 tahun, ya sementara yang melakukan ini jelas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, menabrak aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ya kadang manusia tidak melihat kesempurnaan aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat sempurna untuk kita. Ya, aturan waris, ya laki-laki 2 kali, perempuan. Karena pada laki-laki ada nilai tanggung jawab yang banyak kadang sebagian orang mengatakan tidak adil ini. Kenapa perempuan selalu diskriminasi? Padahal subhanallah ya, kalau laki-laki dapat rezeki, ada hak siapa di situ? Ada hak istri. Kita nih dapat uang, ada hak istri, kecuali kalau kita punya sifat pelit. Ya, yang selalu dikatakan oleh ibu-ibu, suami saya pelit. Nah, begitu. Ya. Karena ada hak istri. Tapi kalau istri dapat rezeki, ada hak laki-laki tidak? Ada hak suami tidak? Enggak ada, Pak. Memang seperti itu. Harta suami di situ ada hak istri, tapi kalau harta istri, sorry ya. Ya, ini punya aku semua. Begitu. Emang seperti itu. Ya, makanya Allah ngasih 2 kali terkait waris, laki-laki lebih besar dibandingkan wanita. Maha adil Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan yang sudah diciptakan. Jadi yang menciptakan keburukan siapa? Allah. Allah menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan keburukan untuk ujian. Ya. Dan ini disesuaikan dengan asal penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan punya 2 potensi. Potensi baik dan potensi buruk. Allah akhirnya menciptakan juga kebaikan dan keburukan sebagai ujian bagi manusia. Maka the real battle, peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan kita melawan siapa? Melawan setan atau melawan iblis gitu? No. Peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan kita
melawan diri kita sendiri. Peperangan kita melawan versi jeleknya kita. Kan setiap manusia ada versi jeleknya. You versus you. The lazy you, gitu kan? Ya, malas. Versi malasnya kita, ada versi rajinnya kita, gitu kan? Melawan diri kita sendiri. Karena manusia itu selalu punya dua sisi. Sisi di mana dia negatif, sisi di mana dia positif. Nah, melawan diri inilah yang sulit. Makanya kata Rasul kita berpindah dari jihad kecil ke jihad yang besar. Ini jihad besar itu melawan diri sendiri. Karena manusia punya potensi keburukan. Makanya jangan terlalu nyalahin setan gitu. Kadang-kadang kita nyalahin, kenapa kamu berbuat maksiat? Ya saya digoda setan. Ya gitu kan. Saya digoda setan, enak aja gitu. Ya gimana lagi, setan terlalu ini. Kadang-kadang kita nyalahin setan. Ya. Kenapa di bulan Ramadan padahal setan sudah diikat, sudah dibelenggu kan? Iya. Tetapi kenapa masih banyak Ustaz kemaksiatan? Lah, kalau setan sudah dibelenggu, sudah tidak keluar nih di bulan Ramadan, kemudian ada orang berbuat maksiat, berarti yang ya jangan disalahin setan, setannya lagi dibelenggu. Berarti versi terburuk Anda atau versi buruknya Anda itu memang sudah mendominasi. Seperti itu. Kita ini selalu akan berperang melawan versi jeleknya kita. Begitu. Min syarri ma khalaq. Jadi Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Di situ kebaikan, apakah manusia cenderung kepada kebaikan, apakah manusia mengambil keburukan. Min syarri ma khalaq. Nah, disebutkan di sini berbagai macam keburukan yang diciptakan Allah sebagai ujian manusia. Wa min syarri gimana? Ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang pertama ghasiqin idza waqab. Apa itu ghasiqin itu? Terjemah dulu. Ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiq itu apa? Kegelapan malam. Ketika sudah gelap. Ya. Malam itu unik, Pak. Kita bisa mendapatkan kebaikan. Namun kita bisa mendapatkan keburukan. Malam itu biasa digunakan oleh para tukang-tukang sihir untuk melancarkan sihirnya, dan sihir itu nyata. Jangan kira sihir itu adalah tidak nyata ada. Sihir itu adalah perkara yang samar, yang masuk kepada manusia lewat perantara, adalah sihir itu. Ya, dan masuk dalam keadaan tidak terasa sihir. Ya. Nah, biasanya tukang sihir ya melakukan sihirnya itu membutuhkan satu media. Medianya apapun itu media. Apakah dalam bentuk buhul gitu ya, atau dalam bentuk apapun. Media ya yang digunakan dia, dan dia melakukan perjanjian dengan setan untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nyata ada. Sihir itu ada. Ya, makanya disebutkan di sini dia lakukan biasanya di waktu malam. Makanya film horor mana ada atau jarang sekali setannya muncul di waktu siang. Jarang tuh film horor terang gitu. Jarang. Ya. Jadi orang yang buat film horor ngerti kalau setan munculnya di waktu malam, begitu Pak. Tukang sihir juga biasanya melancarkan sihirnya di waktu malam. Kenapa? Waktu malam itu waktu efektif
bagi mereka untuk melancarkan kejahatan, karena titik lengah manusia biasanya ada di waktu malam. Otaknya beristirahat. Begitu. Ya, kejahatan malam banyak. Makanya di waktu malam ya kita disarankan untuk masuk rumah. Jangan banyak keluar rumah. Dan di waktu malam menjelang tidur kita disarankan untuk membaca ini, muawwidzatain. Dan plus qul huwallahu ahad, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Nah, wa min syarri ghasiqin idza wa min syarrin naffatsati fil uqad. Tiupan-tiupan wanita-wanita pada buhul-buhul. Ini berarti disebutkan wanita-wanita. Kunaon henteu lalaki Kenapa tidak laki-laki? Jangan kira laki-laki tidak bisa melancarkan itu. Tetapi yang banyak melakukan kejahatan, yang punya dendam, banyak menyimpan dendam dan melakukan kejahatan, itu biasanya siapa, Pak? Ya, perempuan. Perempuan tuh banyak menyimpan dendam. Ya, jangan, bukan enggak ini sisi dari perempuan yang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga dia datang ke tukang sihir, dia meminta tukang sihir itu untuk melancarkan ya sihirnya. Yang menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam juga meracuni, bukan meracuni ya, itu wanita Yahudi. Ya, banyak di antara kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh wanita, karena memang dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan emosinya. Nah, tapi bukan berarti ini membatasi. Laki-laki juga banyak ya yang melakukan sihir. Naffatsati fil uqad, tiupan-tiupan ya wanita pada buhul-buhul. Makanya untuk menghancurkan sihir, menghilangkan sihir adalah menghilangkan buhul-buhulnya. Buhul itu atau media, Pak. Kalau setan punya aturan, media itu biasanya dalam bentuk ya tanah dibungkus, diikat gitu ya, atau rambut dibungkus diikat gitu. Jarang media yang bersih-bersih kemudian ditaruh di depan rumahnya atau ditaruh di lemarinya atau untuk melakukan sihir. Nah, orang yang terkena sihir ya, dia harus untuk menghilangkannya, Allah membuat aturan. Aturannya harus menghilangkan buhul-buhul itu, mencari buhul itu kemudian membakarnya. Itu banyak kejadian-kejadian ya, Ustadz, saya kok setiap saya bangun saya merasa berat apa semua, dan di depan rumah ada tanah atau apa setiap saya bangun. Ya, bisa jadi ada yang hasad. Makanya disebutkan pada ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Orang kalau sudah hasad repot urusan. Hasad itu apa? Adalah iri, dengki, dan dia ingin kenikmatan saudaranya itu hilang. Misalkan ya, iri, dengki, dia cantik sekali, saya biasa saja, saya harus menyihir dia biar dia jelek, misalkan gitu. Makanya upayakan kita jangan membuat orang hasad, upayakan, walaupun mungkin kadang nggak sengaja gitu kan, tetapi upayakan tidak membuat orang hasad, tidak terlalu memperlihatkan ya kekayaan misalkan ya. Karena nggak semua orang itu ketika hasad selesai, enggak. Bisa jadi dia imannya nggak ada, dia datang ke dukun, begitu, untuk ya meminta bantuan dukun minta bantuan jin untuk menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu bisa jadi seperti itu. Makanya disebutkan orang yang memang berpotensi untuk berlaku jahat kepada kita biasanya orang yang punya hasad. Biasanya seperti itu. Nah,
wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian surah berikutnya yaitu surah Qul a'udzu birabbin nas. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sama. Qul a'udzu birabbil nas. Yang pertama qul a'udzu birabbil falaq, ini birabbin nas. Ya, kalau tadi Tuhan pencipta subuh, kalau ini Tuhannya manusia. Ini lebih umum lagi. Allah menutup rangkaian firman-Nya dengan perintah kepada kita untuk minta perlindungan kepada Allah dan menyadarkan kita bahwa Allah itu Tuhannya manusia. Artinya kalau Allah sudah bilang seperti ini, ngapain kita khawatir hidup, karena kita punya Tuhan yang melindungi manusia. Kita punya Tuhan yang melindungi kita. Di sini ada isyarat agar kita pasrah kepada Allah. Toh Allah yang menciptakan kita, toh Allah yang memiliki kita, toh Allah yang mengatur kita. Pasrah kepada Allah maksudnya apa? Kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tenang hidup ini. Kalau sudah semuanya diserahkan kepada Allah, toh Allah Tuhan manusia. Pasti Allah mengetahui yang terbaik mana buat manusia, yang buruk mana buat manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Disebutkan apa? Malikin nas. Malik, raja yang memiliki. Ini lebih tegas lagi, Pak. Malikin nas, yang memiliki kita. Jadi kita sendiri nggak punya apa-apa terhadap diri kita bahkan. Ya, makanya apapun keadaan kita secara fisik, ya, ini ya kita syukuri sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, yang memiliki manusia. Anda tidak memiliki bahkan terhadap diri Anda sekalipun. Jadi kalau ada hal yang diambil oleh Allah dari saudara, sanak, family, jangan terlalu bersedih karena pemiliknya sudah ngambil. Seperti tukang parkir, ya, dititipin motor banyak sekali ya. Ya ketika satu diambil sama pemiliknya, ya sudah, emang bersedih gitu tukang parkir, Pak? Tidak ada bersedih tukang parkir karena dia tahu dia hanya dititipin motor untuk menjaga jangan sampai hilang begitu saja. Ya. Makanya Abu Talhah ketika itu ya, ketika Talhah itu meninggal, istrinya bilang kepada pembantunya, tong dikasih tahu, ya suami saya jangan kasih tahu. Abu Talhah ketika itu lagi kerja di luar. Ketika pulang Abu Talhah, istrinya menyambut, ya menyambutnya, bersoleh, melayaninya. Setelah selesai, ya melayani suaminya, kata istrinya, bang, kalau ada yang nitipin sesuatu kepada kita, kemudian si pemilik itu mau ngambil barang titipannya, apa yang kau lakukan? Ya balikin. Itu kan bukan punya kita. Kamu sedih nggak? Ya enggak lah, punya kita. Begitu kan? Begitu kan, ini bahasa kita. Sabar ya. Anakmu sudah diambil pemiliknya. Oh marah betul. Kadang-kadang teori dan prakteknya agak berat gitu ya. Lah katanya milik Allah. Ya tapi kalau kamu nggak ngasih tahu kepada saya? Ya tapi kan kenapa malah kamu don dulu apa semua gini-gini? Saya laporkan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dilaporkan, apa kata Rasul sallallahu, semoga Allah memberkahi malam kalian yang tadi. Dari malam itu ya hamil lagi itu Ummu Talhah. Ya. Kemudian lahirlah anak, dan anak itu melahirkan anak lagi, semuanya hafizul Quran. Ya semuanya hafizul Quran, qurra. Subhanallah. Jadi ya
Ya seperti itu kalau kita percaya bahwa ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Malikin nas, ilahin nas. Ilahnya manusia. Kalau tadi Rabb, sekarang ilah. Apa yang dimaksud ilah? Al-ma'luh, al-mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi, ilah. Jadi ini maknanya lebih spesifik lagi. Bahkan makna uluhiyah inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat la ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Terkait dengan Rabb, terkait dengan pemilik, pengatur, pencipta, ternyata juga diyakini oleh orang-orang musyrikin. Jadi musyrikin itu meyakini juga wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Seandainya kau tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Saha eta orang-orang musyrikin pasti nggak jawab itu. Makanya Abu Jahal kalau lagi marah, Pak, demi Allah gitu, Pak. Nyebut nama Allah. Abu Jahal lamun ka ngambek bilang kayak gitu, demi Allah. Ya, kalau kita baca buku-buku sirah tuh, orang-orang kafir kok nyebut Allah juga ya. Ternyata ya ini kan bekasnya agamanya Nabi Ismail gitu, yang tersisa adalah pengakuan Allah itu Tuhan pencipta. Mereka mengakui itu. Masalahnya adalah mereka menjadikan ilah-ilah selain Allah. Itu aja, menjadikan media ilah-ilah selain Allah. Ya, mereka bilang patung-patung ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu masalahnya. Sementara agama kita, agama tauhid menyatakan nggak boleh pakai media, langsung saja minta kepada Allah. Ini masalah. Ya, tadi malam saya menyaksikan debat itu, debat antara Salafi dengan ya Aswaja itu, masalah taqarrub, mengambil berkah di kuburan gitu kan, ya, memakai media di kuburan orang soleh, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, prinsip tauhid itu adalah Allah nggak suka disembah pakai embel-embel. Simple. Allah itu simple. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah wahdahu. Sudah, nggak bisa pakai apapun, nggak boleh pakai apapun gitu. Minta kepada Allah langsung. Apa susahnya sih? Riweuh gitu ya. Make iya. Pokoknya lamun make iya jigana ini. Ada beberapa hal yang diperbolehkan memakai media. Tapi sebenarnya itu bukan media. Contoh, kita berdoa kepada Allah memakai nama-nama Allah yang husna. Ya Allah, dengan nama-namamu ya Allah, Al-Ghaffar, ampunilah aku ya Allah, Engkau Maha Pengampun, gitu. Boleh, gitu. Juga memakai, ya, karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, yaitu amal-amal soleh kita. Kita berdoa dengan amal soleh. Ya, ingat apa nih yang merasa kita ini beramal soleh, yang kayaknya nih ikhlas nih insya Allah nih. Ya Allah, kemarin saya ke ATM, ada orang yang kartunya itu tertinggal ya Allah, dan saya balikin kartunya tanpa meminta apapun ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Nah, itu merasa apa? Boleh, silakan. Ya, dan itu disebutkan oleh dalam hadis-hadis banyak sekali gitu kan. Orang berdoa dengan amal solehnya. Ada batu yang terbongkar itu yang yang bergeser itu dengan doa-doa amal soleh. Silakan. Ya. Nah, di sini makna uluhiyah yang paling penting, dan disinilah titik konflik antara Rasulullah SAW dan orang-orang musyrikin Quraisy. Itu pada makna ilah. Makanya disebutkan setelah Rabb, ilah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maksudnya gimana sih? Anda kalau sudah sadar Allah itu Rabb Anda, bahkan Allah itu yang merajai Anda,
memiliki Anda, apalagi alasan kalau tidak menyembah hanya kepada Allah? Nggak ada alasan lain. Kan begitu. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan alladzi khalaq ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah yang sudah menjadikan bumi ini nyaman buat kalian. Was sama binaa. Langit juga nyaman sebagai wa anzala minas samaa'i ma'an, juga menurunkan rezeki. Fa akhraja min kulli samaratin rizqan lakum. Dari air itu rezeki banyak keluar gitu. Berbagai macam rezeki untuk kalian. Siapa yang bisa menentukan musim? Nggak ada tuh. Allah sendiri yang ngeluarin musimnya. Sekarang musim durian, besok musim semangka, besok lagi mangga, besok. Siapa yang menentukan itu? Allah yang ngeluarin berbagai macam buah-buahan. Kalau sudah sadar, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah kalau kalian sadar. Tapi manusia kadang-kadang riweuh. Pakai ini, pakai perantara ini. Dia sendiri yang buat. Allah itu minta kepada manusia, jangan aku yang menciptakan kok kamu menyembah dia, enak baik. Allah marah itu. Ya, Allah sangat marah sekali. Makanya dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Orang mati bawa dosa syirik, kebaikannya itu nggak ada artinya, sudah selesai sudah. Ya. Dosa yang paling besar. Ilahin nas. Kita berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswasnya manusia. Nah, maksudnya apa? Sorry. Dari keburukan waswas al-khannas. Waswasnya al-khannas. Min syarril waswas al-khannas. Bisikan-bisikan al-khannas. Apa itu al-khannas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang senantiasa membisiki dada-dada manusia. Di sini lihat. Sudur ini adalah ungkapan dari jantung, dari hati. Di sini subhanallah, para ulama ya memberikan isyarat bahwa Allah menutup kita, menutup rangkaian surah ini untuk berlindung kepada Allah, ya, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah ilah kita, dan untuk waspada terhadap bisikan-bisikan atau godaan-godaan yang bisa merusak apa Pak? Ini hati. Yang Allah ingatkan kepada kita, hati-hati. Dan harus kalian perhatikan wahai manusia, hati kalian. Karena yang menggerakkan aktivitas kita ini adalah hati. Kalau hati baik, dia akan berlaku baik. Kalau hati buruk, dia akan berlaku buruk. Begitu Pak. Jadi jangan sampai ada alasan gini, kenapa kamu mabok? Buat apalah, nggak apa-apalah mabok, yang penting hati saya baik. Buat apa? Pakai jilbab, gitu ya. Tapi hatinya jelek, gitu. Kadang-kadang begitu Pak. Kamu sholat, udahlah Pak. Ngapain sih nyuruh-nyuruh sholat? Yang penting nih, hati baik. Buat apa sholat apa semua, hatinya jelek. Begitu. Kadang-kadang kita ada kerancuan seperti itu ya. Kita jawabnya bingung juga nih, ya. Jawabnya simpel. Anda kalau hati Anda baik, pasti perilaku Anda juga baik. Karena perilaku itu mencerminkan hati. Begitu ya. Kalau Anda mabok, Anda bilang yang penting hati baik, ya nggak mungkin lah, pasti hatinya lagi memerintahkan mabok. Begitu. Kalau Anda berjudi, kalau Anda apa semua gitu ya, ya hati Anda yang memerintahkan itu. Kamu nggak pakai jilbab menunjukkan kalau hati kamu ya lagi menyuruh engkau untuk tidak pakai jilbab. Makanya Allah mengingatkan, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisiki
ya hati manusia. Dan ingat, setan itu yang setan bidik, ternyata yang harus diwaspadai, yang dibidik adalah hati kita, Pak. Hati kita, biar rusak gimana caranya tuh hati kita, yang dibidik oleh setan. Minal jinnati wan nas. Dua pihak yang bisa menjadi setan. Khannas itu setan, ya. Khannas itu setan. Dua pihak yang menjadi setan. Ternyata setan itu bisa dari kalangan jin dan juga bisa dari kalangan manusia. Jin ketika mempengaruhi perkara-perkara yang buruk, bedanya jin itu dalam bentuk bisikan dan kita tidak sadar. Kadang kita tidak bisa membedakan mana dorongan nafsu, ya, mana itu bisikan setan. Kadang itu berbarengan, Pak. Sudah nafsunya pengen gitu ya, sudah dibisikin juga. Udahlah, ikutan aja pilkada. Udah ikut. Duit minjem aja di bank atau minjem dari pinjol duitnya. Udah ikutan. Nanti kalau kamu menang, kamu dapat proyek ini gini, demikian. Bisikan. Nafsunya juga pengen. Oh, enak juga demikian. Akhirnya udah blast. Ketika kalah, sudah. Makanya setan itu orang-orang yang handphone saya. Oh ya, bukan. Kirain HP saya. Setan itu ya nanti berlepas diri, Pak. Ya, setan berlepas diri. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ketika itu mereka saling berantem. Ya. Kata orang yang ngikutin, kami ngikutin dia. Lah, kata orang yang diikutin, kenapa ngikutin saya? Udah tahu jelek, kenapa diikutin? Nanti saling berantem. Begitu ya. Itu di depan azab dua-duanya gitu. Ya, akhirnya kata orang yang ngikutin, ya Allah, timpakan orang ini azab 2 kali karena dia mempengaruhi saya juga. Begitu ya. Jadi saling berantem nanti di sana. Nah, ternyata yang masuk manusia juga bisa menjadi setan kalau berfungsi sebagai setan, yaitu apa? Mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat. Itu dia bisa jadi setan. Ayo minum. Enggak mau. Minum dikit doang kok. Kan kadang-kadang begitu ya, Pak. Ya, dikit aja minum, enggak mau. Begitu ya. Atau ngajak perkara-perkara yang buruk, begitu. Nah, ini dia bisa menjadi setan. Setan itu ya berfungsi untuk menggoda manusia sehingga orang itu tergoda untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia pun bisa berperan sebagai setan. Tapi memang yang banyak itu adalah jin yang kafir. Memang tugasnya adalah untuk menghancurkan manusia. Yang dihancurkan apa? Hatinya. Ya, menghancurkan manusia. Ya, membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa sekali setan-setan dari kalangan jin ya punya anak buah setan-setan dari kalangan manusia. Ya, lihat sekarang kondisi sekarang. Ya, kerusakan, kemaksiatan di depan mata. Orang kalau maksiat merem bisa, Pak. Sekarang bagaimana manusia banyak yang menjadi setan untuk mempengaruhi orang lain sehingga berbuat maksiat dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah ini kita berlindung tidak hanya dari 2 surah ini ya. Tidak hanya dari perkara-perkara yang bersifat fisik, tetapi juga dari perkara-perkara yang bersifat non fisik. Ya, kita berlindung dari kemaksiatan, kita berlindung dari hal-hal yang dimurkai Allah lewat 2 surah ini. Ya, makanya luar biasa sekali
ya fadilah dan keutamaan dari surah Muawwidzatain ini. Demikian pembahasan dua surah yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan dengan selesainya pembahasan ini selesai pula lah pembahasan kita terhadap tafsir. Ini dari mana Pak? Kita mulai kemarin tuh Ad-Duha ya, An-Naba. Ini dari An-Naba kan ya, udah satu juz. Alhamdulillah, alhamdulillah ini sudah lulus satu juz Pak. Ya kalau kita sabar kan selesai juga gitu kan. Ya kadang kita tanya kapan selesainya sih? Ya jalanin aja. Alhamdulillah selesai juga pembahasan dari surah An-Naba ya, satu juz, dan mudah-mudahan ini menjadi mizan kebaikan bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada satu atau dua yang mau bertanya, falyatafaddal. Bismillah. Jika tidak, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.